Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengujian substantif persediaan dan asuransi dibayar di muka, sekaligus juga perhitungan penyelesaian kertas kerja audit atas kasus yang ada, dalam hal ini KKA D1 dan KKA C1. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Dani Pungkiasi dengan NIM 1805520136, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Tigobang, Unisbank Semarang. Tujuan saya melakukan presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah praktik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Sekaligus juga untuk berbagi pengetahuan saya terkait materi praktik audit ini kepada teman-teman semua. Baiklah teman-teman, saatnya kita masuk ke pembahasan materi ya. Yuk simak videonya, check it out. Pengujian substantif persediaan dan asuransi dibayar di muka. Bagi teman-teman mahasiswa akuntansi, khususnya yang sudah pernah mengambil mata kuliah pengauditan, pasti sudah tidak asing nih dengan kata pengujian substantif. Apa sih itu pengujian substantif? Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan adanya kesalahan moneter yang secara langsung
dapat mempengaruhi kewajaran penyajian dari laporan keuangan. Prosedur pengujian substantif bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai kelengkapan, keakuratan, keabsahan data-data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi serta ketepatan penerapan perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi dan saldo-saldo. Membahas mengenai prosedur audit, berikut ini ada 9 prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor. Saya akan jelaskan singkat saja ya teman-teman, karena materi utama kita mencakup beberapa prosedur audit ini. Yang pertama, inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik tertentu. Yang kedua, observasi, yaitu prosedur audit dengan melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, konfirmasi, yaitu bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga. Yang keempat, permintaan keterangan, yaitu prosedur audit dengan cara meminta keterangan secara lisan kepada klien. Yang kelima, penelusuran, merupakan penelusuran informasi sejak awal data tersebut direkam dalam bentuk dokumen. Dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data dalam proses akuntansi. Yang keenam, perhitungan, meliputi perhitungan fisik sumber daya berwujud berupa kas atau persediaan di tangan dan pertanggungjawaban seluruh formulir bernomor urut tercetak. Yang ketujuh, scanning, yaitu review secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak mencurigakan. Yang kedelapan, pemeriksaan ulang, yaitu pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien. Dan yang kesembilan adalah teknik audit berbantuan komputer. Nah, apabila catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu melakukan teknik audit berbantuan komputer dalam melakukan prosedur audit. Selanjutnya adalah persediaan. Apa sih itu persediaan? Persediaan merupakan suatu aset yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu. Sistem pencatatan persediaan ada dua. Yang pertama, sistem periodik atau metode fisik, yaitu pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, sistem periodik dilakukan secara periodik atau per periode. Yang kedua adalah sistem perpetual. Sistem perpetual ini merupakan sistem pencatatan yang dicatat langsung saat terjadinya transaksi. Selain sistem pencatatan persediaan, ada juga metode penilaian persediaan. Di sini saya akan bahas 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode FIFO atau first in first out. Ini metodenya barang yang pertama kali masuk gudang, ketika dijual barang tersebut jugalah yang langsung keluar. Jadi dengan kata lain, stok barang yang tersisa di gudang itu adalah stok barang yang terakhir kali masuk atau barang terbaru. Inilah secara simpelnya teman-teman. Selain itu, akibat menggunakan metode FIFO ini, maka persediaan akhir yang kita nilai dari stok barang yang ada di gudang itu menggunakan harga terakhir kali kita beli. Yang kedua, metode LIFO atau last in first out. Ini metodenya barang yang terakhir kali masuk, ketika terjadi penjualan barang tersebutlah yang langsung dikeluarkan. Jadi seolah-olah barang yang kita beli pertama kali itu akan tertimbun stoknya di gudang. Dan ketika menghitung persediaan akhir, stok barang kita dikalikan itu dengan harga yang pertama kali kita beli, bukan harga
yang terakhir kita beli. Jadi jika hitung stoknya setahun sekali, maka bisa jadi kita pakai harga yang paling lama atau istilahnya harganya sudah tidak update. Sebenarnya hal ini kurang pas karena pasti ketika kita menyusun laporan keuangan, kita mau tahu kan nilai inventory kita itu sekarang harganya berapa. Jadi jika harga per unit stok kita masih pakai harga yang sudah lama, berarti nilai persediaan kita tidak real. Maka dari itu, LIFO tidak diperkenankan lagi digunakan oleh PSAK 14 karena tidak sesuai dengan konsep fair value dan kurang mencerminkan pergerakan fisik persediaan. Yang ketiga, metode average. Metode average ini adalah metode rata-rata. Berarti stok kita di gudang ditambah pembelian baru yang kita beli, itu ditotalkan lalu dibagi dengan jumlah barang. Sehingga nanti akan kita dapatkan harga satuannya. Nah, selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu adalah bagian dari premi asuransi yang dibayarkan di muka oleh perusahaan pemakai jasa asuransi kepada perusahaan penyedia jasa asuransi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pengujian substantif, persediaan, dan juga asuransi dibayar di muka, kita juga harus tahu apa itu kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat sehubungan dengan program audit yang dilakukan oleh auditor. Oke, pembahasan materi pengujian substantif, persediaan, dan asuransi dibayar di muka, serta kertas kerja audit sudah kita ketahui bersama-sama ya teman-teman. Kita lanjutkan ke pembahasan contoh kasus. Saya akan tampilkan contoh soal. Teman-teman nanti boleh pause video ini untuk mencatat soalnya terlebih dahulu, karena saya akan bacakan kasusnya hanya satu kali. Lalu, teman-teman juga bisa mulai mempersiapkan ballpoint dan buku untuk mencatat perhitungan dari penyelesaian kasus yang ada. Oke, perhatikan baik-baik ya. Contoh kasus. Kasus yang pertama ada di sini. Kasus 1. PT Dana Adiwarna Tegal mencatat asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp126.913.578 dan akhir tahun 31 Desember 2019 tercatat beban asuransi sebesar Rp31.111.101. Berikut ini hasil konfirmasi kepada perusahaan asuransi PT Fatrisal. Konfirmasi yang pertama, asuransi kendaraan dengan nomor polis AB6048R3 tanggal 28 Desember 2017, jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp17.666.712. Konfirmasi yang kedua, asuransi kebakaran gudang A dengan nomor polis 4628418001 tanggal 29 Agustus 2018, jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp20.770.740. Konfirmasi yang ketiga, asuransi kebakaran gudang B dengan nomor polis 4628418002 tanggal 30 Juni 2019, jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp56.667.924.
Konfirmasi yang keempat, asuransi mesin pabrikasi dengan nomor polis 60218049 tanggal 29 April 2018, jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp17.889.300. Dan konfirmasi yang keempat, asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628418003 tanggal 30 Agustus 2019, jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp57.128.868. Di bawah ini ada keterangan mengenai saldo asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2018. Yaitu yang pertama, asuransi kebakaran pabrik A sebesar Rp18.536.179. Di sini maksudnya adalah asuransi kebakaran gudang A ya, bukan pabrik A. Yang kedua, asuransi kendaraan saldonya Rp11.777.808. Yang ketiga, asuransi mesin pabrikasi saldonya sebesar Rp13.913.900. Dari kasus 1 ini, yang diminta adalah selesaikan kertas kerja audit D1 atau KKA D1, kemudian berikan usulan jurnal penyesuaian apabila terjadi selisih perhitungan beban asuransi antara auditor. Jadi, sesuai dengan soal atau kasus, kita di sini berperan sebagai Tristan CPA, yaitu seorang akuntan publik yang diminta untuk melakukan pengujian substantif atas transaksi asuransi dibayar di muka. Oke, kita masuk ke penyelesaian dari contoh kasus yang ada. Langkah yang pertama yaitu melakukan perhitungan beban asuransi atas konfirmasi asuransi yang sudah dijelaskan pada soal. Yang pertama, asuransi kendaraan, kita catat nomor polisnya yaitu AB6048, premi sebesar Rp17.666.712, jangka waktu 3 tahun, tanggal 28 Desember 2017. Perhitungan beban asuransi, rumusnya yaitu premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Premi dari asuransi kendaraan ini yaitu Rp17.666.712, kita catat, dibagi dengan jangka waktu dari asuransi kendaraan ini yaitu 3 tahun, maka kita tulis 3 kali 12 bulan. Dikali bulan pembebanan yaitu 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena kita hitung dari bulan Januari sampai dengan Desember lagi. Sesuai dengan tanggal yang tertera. Karena ini tanggal 28 Desember, maka kita hitung dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12 bulan. Dan hasil dari perhitungan beban asuransi kendaraan ini yaitu sebesar Rp5.888.904. Selanjutnya kita hitung beban asuransi kebakaran gedung A. Asuransi kebakaran gedung A ini dengan nomor polis 4628418001, premi sebesar Rp20.770.740, jangka waktu 3 tahun, tanggal 29 Agustus 2018. Perhitungan beban asuransinya sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu premi sebesar Rp20.770.740 dibagi dengan jangka waktunya yaitu 3 tahun, maka 3 dikali 12 bulan,
dikali bulan pembebanan. Kita hitung sejak tanggal 29 Agustus ya, maka kita hitung dari mulai bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai dengan Agustus. Karena ini tanggal 29 Agustus ya, di akhir bulan. Jadi bulan Agustusnya tetap kita ikutkan. Maka dari itu bulan pembebanannya yaitu 12 bulan. Maka perhitungan beban asuransi kebakaran gedung A yaitu sebesar Rp6.923.580. Teman-teman bisa lihat ya perhitungannya. Selanjutnya, perhitungan beban asuransi kebakaran gedung B. Asuransi kebakaran gedung B ini nomor polisnya 4628418002. Premi sebesar Rp56.667.924. Jangka waktu 3 tahun, tanggal 30 Juni 2019. Perhitungan beban asuransi kebakaran gedung B yaitu Rp56.667.924 dibagi dengan jangka waktu yaitu 3 tahun, maka 3 dikali 12 bulan dikali dengan bulan pembebanan. Di sini bulan pembebanannya 6 bulan karena kita hitung dari mulai bulan Juli sampai dengan Desember. Karena di sini asuransi kebakaran gedung B tanggalnya yaitu 30 Juni 2019. Maka kita hitung Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan. Maka beban asuransinya yaitu sebesar Rp9.444.654. Selanjutnya, kita hitung beban asuransi dari mesin pabrikasi. Asuransi mesin pabrikasi memiliki nomor polis 6021849, premi sebesar Rp17.889.300, jangka waktu 3 tahun, tanggal 29 April 2018. Kita hitung beban asuransi sesuai dengan rumus. Premi sebesar Rp17.889.300 dibagi dengan 3 kali 12 bulan dikali 12 bulan. Yaitu bulan pembebanan dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Karena ini tanggalnya yaitu 29 April 2018. Maka perhitungan beban asuransi mesin pabrikasi sebesar Rp5.963.100. Berikutnya kita hitung beban asuransi kebakaran kantor pusat. Asuransi kebakaran kantor pusat ini nomor polisnya 4628418003. Premi sebesar Rp5.128.868. Jangka waktu 3 tahun, tanggalnya 30 Agustus 2019. Kita hitung beban asuransi seperti rumus yang awal tadi ya. Premi sebesar Rp5.7.128.868 dibagi 3 tahun, yaitu 3 dikali 12 bulan, dikali 4 bulan. Karena kita hitung sejak tanggal 30 Agustus, maka kita hitungnya September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Dengan demikian, hasil dari perhitungan beban asuransi kebakaran kantor pusat yaitu sebesar Rp6.347.652.
Setelah kita menghitung beban asuransi dari konfirmasi asuransi tadi, langkah yang kedua yaitu mencatat KKA D1. Untuk formatnya, teman-teman bisa lihat dulu ya di sini. Oke, langsung saja kita masukkan informasi yang kita dapatkan dari soal dan juga hasil perhitungan beban asuransi yang telah kita lakukan ke dalam kertas kerja audit D1 atau KKA D1, yang mana nantinya kita akan dapatkan berapa saldo pada 30 Desember 2019. Asuransi dibayar di muka dan beban asuransi 31 Desember 2019 pada perusahaan asuransi PT Fatrisal. Yang pertama kita catat yaitu nomor polis AB 6048 dengan jenis pertanggungan yaitu kendaraan, jangka waktu dari tanggal 28 Desember 2017 sampai ke 28 Desember 2020. Jangka waktunya 3 tahun. Saldo awal kita catat Rp11.777.808. Dari mana kita dapatkan informasi ini? Teman-teman ingat pada keterangan kasus di awal disebutkan ada saldo pada tanggal 31 Desember 2018. Maka kita ambil informasi tersebut dan masukkan ke dalam kertas kerja audit ini. Untuk pembayaran preminya kita kosongkan dan beban asuransinya kita isi dengan hasil perhitungan kita yaitu Rp5.088.904. Kemudian pada saldo akhir yaitu tanggal 31 Desember 2019 kita hitung berdasarkan saldo awal dikurangi dengan beban asuransi. Maka dari itu hasilnya yaitu Rp5.888.904. Kita catat asuransi yang kedua dengan nomor polis 4628418001 dengan jenis pertanggungan kebakaran gedung A. Jangka waktu dari 29 Agustus 2018 sampai ke 29 Agustus 2021, yaitu jangka waktu 3 tahun. Saldo awalnya kita ketahui di soal yaitu Rp18.536.179. Pembayaran premi kita kosongkan. Kemudian kita catat beban asuransi sesuai dengan apa yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk beban asuransi kebakaran gedung A sebesar Rp6.923.580. Kita hitung saldo akhirnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, perhitungan dari saldo awal dikurangi dengan beban asuransi, menghasilkan Rp11.612.599. Yang ketiga, kita catat asuransi dengan nomor polis 4628418002, yaitu kebakaran gedung B. Jangka waktunya dari 30 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2022. Saldo awalnya tidak kita ketahui di soal ya, jadi kita kosongkan atau kita tulis strip. Pembayaran preminya kita tulis Rp56.667.924. Mengapa kita tulis pembayaran premi sedangkan pada asuransi sebelumnya tidak kita catat? Nah, mengapa kebakaran gedung B ini kita catat pembayaran preminya? Karena kebakaran gedung B ini jangka waktu asuransinya dimulai dari 30 Juni 2019, yaitu sesuai dengan tahun yang kita catat. Maka dari itu kita perlu mencatat pembayaran premi. Beban asuransinya kita catat sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, yaitu sebesar
Rp9.444.654. Nah, untuk saldo pada 31 Desember 2019, kita hitung berdasarkan pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Maka menghasilkan angka Rp40.223.270. Berikutnya kita catat nomor polis 602189, yaitu jenis pertanggungan mesin pabrikasi. Jangka waktu dari 29 April 2018 sampai dengan 29 April 2021. Saldo awal pada tanggal 31 Desember 2018 yang kita dapatkan dari informasi soal sebesar Rp13.913.900. Kemudian pembayaran preminya kita kosongkan. Untuk beban asuransinya sesuai dengan yang kita hitung sebesar Rp5.963.100. Saldo akhirnya kita dapatkan berdasarkan saldo awal dikurangi beban asuransi, yaitu sebesar Rp7.950.800. Berikutnya kita catat nomor polis 4628418003 dengan jenis pertanggungan kebakaran kantor pusat, jangka waktu dari 30 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2022. Untuk saldo awal pada tanggal 31 Desember 2018 kita kosongkan karena tidak ada keterangan di soal. Untuk pembayaran preminya kita tulis Rp51.128.868. Beban asuransinya yaitu Rp6.347.652. Saldo akhirnya kita dapatkan dari pembayaran premi dikurangi beban asuransi, yaitu sebesar Rp50.781.216. Setelah kita catat keseluruhan asuransi, selanjutnya kita catat total dari saldo awal, pembayaran premi, beban asuransi, dan juga saldo akhir. Untuk saldo awal tanggal 30 Desember 2018, totalnya sebesar Rp44.227.887. Untuk total pembayaran premi sebesar Rp113.796.792. Total beban asuransinya sebesar Rp3.4.567.890. Untuk saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2019, totalnya sebesar Rp123.456.789. Nah, teman-teman, kita sudah selesai mencatat kertas kerja audit D1. Sesuai dengan perintah yang ada di soal, kita diminta untuk menyusun jurnal penyesuaian apabila terjadi selisih. Nah, sebelum menyusun jurnal penyesuaian, kita perlu membandingkan terlebih dahulu antara asuransi dibayar di muka yang dicatat PT Dana Adiwarna, yaitu sebesar Rp129.913.578. Untuk asuransi dibayar di muka yang dicatat oleh Tristan CPA atau auditor atau kita yang telah kita catat, yaitu sebesar Rp123.456.789. Nah, dari pencatatan perusahaan dan auditor, kita bandingkan, maka terdapat selisih asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.456.789. Selanjutnya, kita bandingkan perhitungan beban asuransi. Untuk beban asuransi yang dicatat oleh PT Dana Adiwarna
sebesar Rp31.111.101. Untuk beban asuransi yang dicatat Tristan CPA atau kita yaitu sebesar Rp34.567.890. Dari perbedaan ini ada selisih beban asuransi sebesar Rp3.456.789. Maka dari itu, jurnal penyesuaiannya adalah di sisi debit, asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.456.789. Di sisi kredit, dicatat beban asuransi sebesar Rp3.456.789. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Untuk soal bisa dilihat di sini. Kasus yang kedua, PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal mencatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.666.666.678. Berikut ini ada data audit hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stock of name. Untuk jenis persediaan B604 Lemon ada sebanyak 250 box dengan net realizable value sebesar Rp3.889.223 per box. Untuk jenis persediaan A601 Asian Creation ada sebanyak 280 box dengan net realizable value sebesar Rp98.800 per botol. Untuk jenis persediaan A602 Asian Lemon ada sebanyak 340 box dengan net realizable value sebesar Rp87.660 per botol. Untuk jenis persediaan A603 Citrun ada sebanyak 265 box dan net realizable value sebesar Rp76.767 per botol. Untuk jenis persediaan A604 Floral ada sebanyak 315 box dengan net realizable value sebesar Rp54.400 per botol. Di bawah ini ada catatan yang perlu kita ketahui mengenai persediaan. Untuk B604 Lemon, 1 box sama dengan 20 botol dan 1 botol sama dengan 2 ons. Untuk A601 Asian Coiration, 1 box sama dengan 20 botol dan 1 botol sama dengan 5 ons. Untuk A602 Asian Lemon, 1 box sama dengan 20 botol dan 1 botol sama dengan 5 ons. Untuk A603 Citrun, 1 box sama dengan 25 botol dan 1 botol sama dengan 5 ons. Untuk A604 Floral, 1 box sama dengan 25 botol dan 1 botol sama dengan 5 ons. Nah, teman-teman, di sini ada istilah net realizable value atau NRV. Apa sih itu NRV? NRV merupakan perkiraan harga jual pada kondisi bisnis normal yang dikurangi dengan perkiraan biaya penyelesaian dan penjualan yang dapat diestimasi. Fungsinya apa NRV ini? Nantinya kita akan pilih nilai terendah antara NRV dan biaya dari harga pokok per unit yang akan kita hitung. Nah, dari situ kita akan pilih yang terendah karena persediaan ini diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang terendah. Istilahnya yaitu the lower of the cost and net realizable value. Oke, kita kembali ke soal ya.
Untuk informasi data audit voucher pembelian persediaan selama tahun 2019, di sini ada supplier PT Fatuoh dengan tanggal penerimaan 25 Maret 2019 atas 360 box B604 dengan harga pokok Rp3.542.975 per box. Ada juga 315 box A602 dengan harga pokok Rp2.297.745 per box. Kemudian 395 box A604 dengan harga pokok sebesar Rp1.400.045 per box. Selanjutnya ada supplier PT Atalah tanggal penerimaan 25 Juni 2019 atas 366 box A603 dengan harga pokok Rp1.987.347 per box. Dan 100 box A602 dengan harga pokok Rp1.294.280 per box. Kemudian 50 box A604 dengan harga pokok sebesar Rp1.855.400 per box. Selanjutnya, supplier PT Salsabila tanggal penerimaan 25 Juni 2019 atas 320 box A601 dengan harga pokok sebesar Rp1.980.290 per box. 280 box B604 dengan harga pokok Rp3.542.975 per box. Dan 80 box A602 dengan harga pokok Rp1.237.250 per box. Selanjutnya, supplier PT Amrullah tanggal penerimaan 25 Agustus 2019 atas 80 box A603 dengan harga pokok sebesar Rp1.781.250 per box. 100 box A601 dengan harga pokok sebesar Rp1.963.750 per box. Dan 90 box A604 dengan harga pokok sebesar Rp1.000.000 per boxnya. Untuk supplier PT Ariel Fatrisal tanggal penerimaan 25 Desember 2019 atas 80 box A601 dengan harga pokok sebesar Rp1.983.500 per box. 80 box B604 dengan harga pokok sebesar Rp4.625.000 per box dan 60 box A603 dengan harga pokok sebesar Rp1.961.050 per box. Berdasarkan soal tadi, Tristan CPA atau kita sebagai seorang akuntan publik diminta untuk melakukan pengujian substantif atas transaksi persediaan barang. Dalam hal ini kita harus menyelesaikan kertas kerja C1 atau KKA C1 dengan menggunakan metode biaya FIFO dan berikan juga usulan jurnal penyesuaian apabila terdapat perbedaan perhitungan. Oke, kita masuk ke penyelesaian soal kasus 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menghitung harga pokok per unit dari persediaan yang ada. Untuk menghitung harga pokok per unit, kita perlu melihat informasi yang ada di soal, yaitu informasi
voucher pembelian persediaan, dan juga hasil observasi perhitungan fisik persediaan. Kita mulai perhitungan harga pokok per unit dari persediaan B604 lemon. Untuk mempermudah perhitungan, bisa ditulis terlebih dahulu saldo akhir dari B604 lemon ini, yaitu sebanyak 250 box. Selanjutnya kita catat tanggal penerimaan dari persediaan B604 lemon. Untuk tanggal 25 Desember tahun 2019, ada sebanyak 80 box dengan harga pokok per boxnya yaitu Rp4.625.000. Nah, dari sini kita kalikan antara jumlah box dan harga pokok per boxnya, menghasilkan Rp370 juta. Pada tanggal 25 Juni 2019 ada sebanyak 280 box. Namun karena saldo akhir kita hanya 250 box, maka kita catat sesuai dengan sisa box yang ada, yaitu 170 dengan harga pokok per boxnya yaitu Rp3.542.975. Hasilnya Rp602.305.750. Dan pada tanggal 25 Maret 2019, karena tidak ada persediaan yang tersisa, maka kita tulis 0 dengan harga pokok per boxnya yaitu Rp3.542.975. Maka hasilnya 0. Dari perhitungan persediaan ini, maka didapatkan hasil Rp972.305.750. Lalu kita hitung harga pokok per unit. Cara menghitungnya yaitu Rp972.305.750 dibagi dengan kuantitas persediaan. Karena B604 lemon ini kita hitung per box, maka kuantitasnya yaitu sebanyak 250 box. Hasilnya yaitu Rp3.889.223 per box. Nah, kita lihat informasi NRV-nya itu berapa ya. Di sini NRV-nya yaitu Rp3.889.223 per box. Nah, harga pokok per unit dan NRV ini sama, maka yang kita catat yaitu sebesar Rp3.889.223 karena tidak ada nominal yang terkecil ataupun terbesar. Lalu kita catat di KKA C1 persediaan barang. Untuk jenis persediaan B604 lemon ini, jumlah boxnya sebanyak 250. Jumlah botol berdasarkan catatan yang ada di soal yaitu 250 dikali dengan 20 botol menghasilkan 5.000 botol. Untuk jumlah ons-nya kita kalikan jumlah botol dengan 2 ons, maka hasilnya 10.000 ons. Dan harga pokok per unit seperti yang telah kita hitung, yaitu sebesar Rp3.889.223 per box. Lalu kita catat harga pokok persediaannya, yaitu harga pokok per unit dikali dengan jumlah box. Maka hasilnya Rp972.305.750. Kita lanjut ke perhitungan persediaan A601 Essen Coeration. Catat terlebih dahulu saldo akhirnya yaitu 280 box. Lalu tanggal penerimaan 25 Desember 2019 ada sebanyak 80 box dengan harga pokok per box sebesar Rp1.983.500. Hasilnya Rp158.680.000.
Lalu pada tanggal penerimaan 25 Agustus 2019 ada sebanyak 100 box dengan harga pokok per box sebesar Rp1.093.750. Hasilnya yaitu Rp199.375.000. Dan pada penerimaan Juni 2019 ada sebanyak 320 box. Namun karena saldo akhir hanya ada 280 box, maka kita isikan pada tanggal 25 Juni 2019 ini sesuai dengan sisa persediaan yang masih ada, yaitu 100 box. Dengan harga pokok per boxnya Rp1.090.290. Hasilnya Rp198.029.000. Lalu total persediaannya yaitu Rp553.084.000. Untuk perhitungan harga pokok per unit A601 Essen Coiration, kita hitung berdasarkan per botol. Maka perhitungannya yaitu Rp553.084.000 dibagi dengan kita hitung terlebih dahulu jumlah boxnya yaitu 280 dikali dengan 20 botol. Ya, menghasilkan 5.600 botol. Nah, hasil dari harga pokok per unitnya sebesar Rp98.765 per botol. Nah, maka jumlah perhitungan harga pokok per unitnya yaitu sebesar Rp98.765 per botol. Sedangkan NRV dari A601 Essen Coiration ini yaitu sebesar Rp98.800. Antara harga pokok per unit dan NRV ini kita pilih nominal yang terkecil. Oleh karena itu kita pilih yang nominal Rp98.765 per botol. Lalu kita catat di KKA C1 persediaan barang. Untuk jenis persediaan A601 Essen Coiration, jumlah box sebanyak 280, jumlah botol sebanyak 280 dikali 20 botol, hasilnya 5.600 botol. Untuk jumlah ons kita hitung 5.600 dikali 2 ons menghasilkan 28.000 ons. Dan harga pokok per unit kita isi sebesar Rp98.765 per botol. Dan untuk harga pokok persediaan kita kalikan harga pokok per unit yaitu Rp98.765 dikali dengan jumlah botol yaitu 5.600. Maka hasilnya Rp553.084.000. Lanjut ke persediaan A602 Essen Lemon. Kita tulis terlebih dahulu saldo akhirnya, yaitu sebanyak 340 box. Lalu pada tanggal penerimaan 25 Juni 2019 ada sebanyak 80 box. Dengan harga pokok per boxnya Rp1.237.250 dan hasilnya Rp98.980.000. Pada penerimaan 25 Juni 2019, ada 100 box dengan harga pokok per boxnya yaitu Rp1.294.280. Hasilnya Rp129.428.000. Dan penerimaan tanggal 25 Maret 2019 ada sebanyak 315 box. Namun, karena persediaan kita hanya ada 340 box, maka kita catat sesuai dengan sisa dari persediaan itu, sebanyak 160 box.
dengan harga pokok per boxnya Rp2.297.745. Hasilnya Rp367.639.200. Persediaan ini di total hasilnya Rp596.047.200. Untuk harga pokok per unit A602 Esen Lemon, kita hitung Rp596.047.200 dibagi dengan 6.800. 6.800 kita hitung dari kuantitas Esen Lemon itu sendiri, yaitu 340 box dikali dengan 20 botol menghasilkan 6.800. Nah, dari pembagian ini dihasilkan Rp87.654 per botol. Nah, kita bandingkan dengan NRV yang ada di soal, yaitu sebesar Rp87.660. Maka dari itu kita pilih nominal yang terkecil, yaitu Rp87.654. Lalu kita catat di KKA C1 persediaan barang. Untuk jenis persediaan A602 Esen Lemon, jumlah box sebanyak 340 dengan jumlah botol 6.800 dari perhitungan 340 dikali 20 botol dan jumlah ons sebanyak 34.000 dari perhitungan 6.800 dikali dengan 5 ons. Dan harga pokok per unit dicatat sebesar Rp8.654 per botol. Lalu harga pokok persediaan dihitung dari 87.654 dikali dengan 6.800 karena ini dihitung per botol. Maka dari itu hasilnya Rp596.047.200. Persediaan A603 Citrun, saldo akhir tercatat 265 box. Penerimaan tanggal 25 Desember 2019 ada sebanyak 60 box dengan harga pokok per boxnya Rp1.961.050. Hasilnya Rp117.663.000. Pada penerimaan 25 Agustus 2019 ada sebanyak 80 box dengan harga pokok per boxnya Rp1.781.250. Hasilnya Rp142.500.000. Pada tanggal 25 Juni 2019 ada sebanyak 366 box. Namun karena persediaan kita hanya 265 box, maka kita catat sesuai dengan sisa persediaan yang masih ada, yaitu 125 box dengan harga pokok per boxnya Rp1.987.347. Hasilnya Rp248.418.375. Kita totalkan semua persediaan A603 Citrun ada sebesar Rp588.481.375. Untuk harga pokok per unit A603 Citrun, kita hitung dari Rp588.481.375 dibagi dengan 6.625. Dari mana? Yaitu dari kuantitas A603 Citrun yang sebanyak 265 dikali dengan 25 botol karena kita hitung berdasarkan per botol. Maka dari itu, hasil perhitungan ini menghasilkan Rp76.767 per botol. Lalu kita bandingkan dengan NRV yang ada di soal. NRV dari A603 Citrun yaitu sebanyak Rp76.767. Nah, angka ini sama dengan
harga pokok per unit yang telah kita hitung tadi. Maka dari itu, kita catat sebesar Rp76.767. Kemudian kita catat di KKA C1 persediaan barang. Untuk jenis persediaan A603 Citron, jumlah box yaitu sebanyak 265, jumlah botol sebanyak 6.625, yaitu dari perhitungan 265 dikali 25 botol. Untuk jumlah ons sebanyak 33.125, hasil dari perhitungan 6.625 dikali dengan 5 ons. Lalu harga pokok per unit dicatat sebesar Rp7.767 per botol. Lalu harga pokok persediaan kita hitung dari harga pokok per unit dikali dengan 6.625 menghasilkan Rp581.375. Persediaan A604 floral, saldo akhir tercatat 315 box. Tanggal penerimaan 25 Agustus 2019 ada sebanyak 90 box dengan harga pokok per box sebesar Rp1 juta. Hasilnya Rp90 juta. Pada penerimaan 25 Juni 2019 ada sebanyak 50 box dengan harga pokok per boxnya Rp1.855.400. Hasilnya Rp92.770.000. Penerimaan tanggal 25 Maret 2019 ada sebanyak 395 box. Namun karena persediaan kita 315 box, maka kita catat sesuai dengan sisa dari persediaan yang ada, yaitu sebanyak 175 box dengan harga pokok per boxnya Rp1.400.045. Hasilnya Rp240.7.875. Kita totalkan ada sebesar Rp427.777.875. Untuk perhitungan harga pokok per unit A604 floral, kita hitung dari Rp427.777.875 dibagi dengan 7.875. Ini didapatkan dari kuantitas A604 floral yang sebanyak 315 box dikali dengan 25 botol yang menghasilkan 7.875 tadi. Maka dari itu harga pokok per unit dapat kita hasilkan yaitu Rp54.321 per botol. Lalu kita bandingkan dengan NRV dari A604 floral yang ada di soal. NRV-nya yaitu sebesar Rp54.400. Seperti biasa kita pilih nominal yang terkecil, yaitu Rp54.321. Selanjutnya, kita catat di KKA C1 persediaan barang. Untuk jenis persediaan A604 floral, jumlah box sebanyak 315, jumlah botol sebanyak 7.875 yang dihasilkan dari 315 box dikali dengan 25 botol. Lalu jumlah ons dicatat sebanyak 39.375 yang dihasilkan dari 7.875 botol dikali dengan 5 ons. Lalu harga pokok per unit kita catat sebesar Rp54.325. Lalu harga pokok per unit kita catat sebesar
Rp54.321 per botol. Untuk harga pokok persediaan kita hitung dari harga pokok per unit dikali dengan jumlah botol, yaitu Rp54.321 dikali dengan 7.875. Hasilnya yaitu Rp427.875. Nah, sudah kita catat semua persediaan barang di KKA C1. Selanjutnya kita totalkan jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit, dan harga pokok persediaan. Total dari jumlah box sebanyak 1.450, total dari jumlah botol sebanyak 31.900, total jumlah ons sebanyak 144.500, total harga pokok per unit sebesar Rp4.206.730, dan total harga pokok persediaan yaitu Rp3.557.796.200. Nah, setelah kita menyelesaikan kertas kerja audit C1 atau KKA C1, lalu kita diminta untuk memberikan usulan jurnal penyesuaian apabila ada perbedaan perhitungan. Namun, sebelum menyusun jurnal penyesuaian, perlu dihitung terlebih dahulu selisih antara persediaan yang dicatat PT Dana Adiwarna dan persediaan yang dicatat oleh Tristan CPA atau auditor. Untuk persediaan yang dicatat PT Dana Adiwarna sebesar Rp7.666.666.678. Dan untuk persediaan yang dicatat Tristan CPA atau auditor sebesar Rp3.557.796.200. Lalu kita hitung selisihnya, yaitu Rp4.608.870.478. Karena hasil perhitungan persediaan yang dicatat oleh auditor lebih kecil daripada hasil perhitungan persediaan yang dicatat oleh klien, maka usulan jurnal penyesuaiannya adalah di sisi debit ada harga pokok persediaan sebesar Rp4.608.870.478. Lalu di sisi kredit ada persediaan barang sebesar Rp4.608.870.478. Baiklah teman-teman, sekian video presentasi saya mengenai materi pengujian substantif, persediaan, dan asuransi dibayar di muka, sekaligus penyelesaian kasus KKA D1 dan KKA C1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian. Sekian dari saya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.